Halo, assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak Misdeka semuanya. Apa kabarnya pagi ini? Oke, Mis harap menjelang weekend kalian masih semangat ya. Dan jangan lupa ini Jumat berkah, banyak-banyak sedekah dan ibadah ya. Oke, hari ini Miss Deka akan menjelaskan pelajaran IPA ya nak ya. Oke, IPA ini kita sudah di KD 3.2, yaitu menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Oke, nah minggu lalu ya, kita pada pertemuan sebelumnya ya, Miss Deka memberikan kalian video animasi tentang alat pernapasan manusia dan bagian-bagiannya, kemudian ada juga proses pernapasan manusia. Itu sangat lengkap sekali kalau kalian tonton videonya ya. Nah, videonya memang bisa ambil dari YouTube, tapi itu sudah mewakili, sudah sangat lengkap prosesnya dari sub yang kita pelajari, yaitu tentang alat pernapasan manusia, khususnya bagian-bagian alat pernapasan manusia dan proses pernapasan manusia. Bagaimana proses menghirup udara sampai menghembuskan udaranya ya. Jadi rongga-rongga apa saja atau bagian-bagian organ apa saja yang berfungsi itu sudah dijelaskan dalam penjelasan pada animasi yang kemarin ya. Mis harap kalian menyimak atau mengingat-ingat dari video tersebut. Kalau memang nggak ingat, diulang lagi aja nak ya, karena ini penting sekali ya. Oke. Hari ini Miss Deka akan menjelaskan tentang yang bagian kedua, yaitu gangguan dan cara memelihara organ pernapasan manusia. Yang pertama, lihat buku kalian halaman 23 ya nak ya. Gangguan pada organ pernapasan manusia. Pernah nggak kalian mengalami gangguan pernapasan dalam diri kalian? Pasti pernah ya, pernah ada yang sesak napas gitu ya, pasti pernah mengalami kayak misalnya sesak napas gitu ya, entah batuk jadi susah napas gitu ya, sakit tenggorokan juga, apalagi yang paling penting itu hidung tersumbat, sama sekali nggak bisa napas ya nak ya. Oke, nah organ pernapasan manusia ini juga dapat mengalami gangguan atau kelainan. Gangguan pada organ pernapasan manusia antara lain sebagai berikut. Ada apa nak? Ya benar, ada flu, ada tuberkulosis atau TB ya. Kemudian ada asma, ada nggak yang asma kalian nak? Ya, Miss harap kalian sehat-sehat ya. Kemudian ada flu burung, kemudian ada kanker paru-paru. Nah itu yang terganas ya nak ya. Oke, Miss akan jelaskan dari yang pertama, flu. Flu disebabkan oleh virus influenza. Flu merupakan penyakit yang mudah ditularkan ya. Jadi kalau ada orang atau teman, saudara, keluarga yang terkena flu, jadi tolong kalian jauh-jauh ya. Karena flu ini bisa menular melalui udara. Jadi kalian harus jaga jarak ya nak ya, biar tidak tertular karena flu ini menular. Oleh karena itu, tutuplah mulut dengan tisu ketika bersin atau kalian pakai masker ya. Nah, itu flu. Kemudian gejala flu tuh apa aja? Nah gejala flu tuh bisa disertai dengan demam, sakit tenggorokan, sakit kepala ya, nyeri otot, batuk, dan hidung tersumbat. Biasanya kalau kita suaranya agak-agak bindeng gitu ya, nah itu udah ciri-ciri kita mau flu. Atau badan udah mulai anget-anget, tenggorokan udah nggak enak, mulai batuk-batuk sedikit, nah sakit kepala, ada itulah ciri-ciri dari atau gejala-gejala flu ya. Oke? Kemudian yang kedua, tuberkulosis atau TB. Penyakit TB disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. Penyakit TB ini disebarkan juga melalui udara nak, ketika penderita batuk. Mirip nih ya, kayak sekarang pun kita juga harus jaga jarak, harus pakai masker kalau ada orang batuk ya, karena kita nggak tahu dia sedang terkena penyakit apa gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau ada orang yang seperti itu, tutup mulut ya. Tutup mulut dengan tisu ketika batuk, atau kalian yang sedang batuk pun tolong ya menjagalah ya biar nggak menularkan orang, menghindari gitu kontak dengan orang ketika batuk ya. Kemudian ada juga gejala penyakit TB nih. Pertama, kalian kehilangan nafsu makan ya.
kemudian tidak nafsu makan lah, pokoknya nggak mau makan apa-apa gitu ya, susah gitu ya, nggak ada nafsu sama sekali. Kemudian berat badanmu mulai turun, demammu tinggi di atas mungkin 40 derajat Celcius, tinggi banget. Kemudian kalian mudah-mudah lelah, kemudian berkeringat pada malam hari, dan yang terakhir terjadi kerusakan paru-paru. Ini sangat berbahaya nak ya, karena terkena bakteri tadi. Oke. Ada juga gejalanya nyeri di dada dan kemudian bisa juga batuk berdarah. Ya. Itu gejala-gejalanya, sangat berat ya nak ya penyakit ini ya. Makanya harus menjaga kesehatan. Kemudian ada yang ketiga, asma. Ada nggak teman-teman semua yang kena asma? Sangat berat ya asma ini. Asma merupakan gangguan pernapasan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan jadi di saluran pernapasan kita itu menyempit dia nak ya, salurannya nggak luas, jadi kita nggak leluasa bernapas gitu ya. Jadi semua makanya sesak gitu ya. Nah, gejala penyakit ini biasanya apa? Dada kita terasa lebih sesak, kemudian kita batuk, napasnya berat, misalnya terengah-engah, kayak gitu ya. Itu ciri-ciri asma ya. Pemicu asma biasanya apa aja? Menghirup udara tercemar ya, udara dingin kayak gini nih, musim hujan kayak gini, udaranya kan dingin nih. Ini mudah sekali penderita asma ini mudah kambuh nih nak. Ya, kemudian ada alergi juga, ada asma yang disebabkan oleh alergi. Kemudian karena kelelahan juga bisa menyebabkan asma atau gangguan pernapasan ya. Jadi susah bernapas. Makanya biasanya obat asma ini diberikan melalui alat yang disebut inhaler ya, seperti pada bukumu halaman 23. Alat tersebut dapat memasukkan obat ke dalam saluran pernapasan secara langsung dengan cara dihirup melalui mulut ya biasanya ya. Nah, lihat ya. Oke, kemudian yang selanjutnya ada flu burung. Pernah dengar nak, flu burung sangat waktu itu menyerang Indonesia ya, sangat populer sekali ya sebelum nih virus COVID ini melanda ya nak ya. Nah, itu dulu sering banget ya namanya flu burung. Itu yang merupakan penyakit disebabkan oleh virus H5N1. Biasanya ya semula virus ini tuh hanya menyerang hewan unggas saja. Tetapi virus ini mengalami perubahan genetik ya, perubahan pada ininya nak, kayak tubuhnya gitu ya, secara genetik ya, sehingga dapat menyerang manusia. Biasanya penyakit ini juga bersifat menular dan mematikan. Ada yang meninggal gara-gara flu burung. Kalau kalian cari di internet flu burung, nah itu nanti akan banyak data-datanya ya. Oke, ciri-ciri penderita flu burung yaitu biasanya kita demam tinggi di atas 39 derajat Celcius, sakit kepala, sakit tenggorokan, batuk terus-menerus setelah kontak dengan hewan khususnya unggas ya. Flu burung merupakan penyakit berbahaya karena mudah tersebar dan dapat mengakibatkan kematian. Makanya kalian harus terapkan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun untuk menjaga kebersihan tangan dari segala virus yang menular terutama setelah kontak dengan unggas ya. Kalau dulu flu burung, sekarang COVID ya itu virus juga. Jadi kita harus menjaga kesehatan dari segala penyakit. Oke, biar nggak mudah datang ke kita ya. Karena sekarang penyakit itu aneh-aneh nak, jadi hati-hati lah ya. Oke, kemudian yang terakhir ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan penyakit yang menyebabkan terganggunya fungsi paru-paru. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan kematian. Ya nak, kanker, tahu kanker kan nak ya, bukan kantong kering loh, tapi memang benar-benar penyakit kanker. Biasanya kanker ini memang sangat berbahaya sekali. Setelah kita mengidap kanker itu nanti akan ada stadium-stadiumnya. Pengobatannya juga harus di kemoterapi, harus dioperasi kalau misal itu bisa, harus dioperasi, dan kemungkinan sembuhnya juga sangat kecil sekali karena memang kanker ini cepat sekali menyerang tubuh kita ya. Jadi makanya terapkan pola hidup sehat ya. Harus menjaga kebersihan ya, makan makanan yang bergizi loh. Jangan lupa loh itu loh. Ya. Nah, itu ya.
harus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan ya. Semuanya kita harus jaga demi menghindari penyakit ya. Jangan jorok-jorok ya. Oke. Nah, itu saja penjelasan tentang gangguan dan cara memelihara organ pernapasan manusia ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye.